Nah, saudara sekalian, kenapa situasi ini terus berlangsung dan bagaimana kita menyikapi sebagai seorang muslim, bagaimana kita melihat persoalan ini secara geopolitik dan seterusnya. Kita undang ustadz kita, tokoh politik kita, tokoh pemikir kita, Bapak Muhammad Anies Mata untuk memberikan pencerahan kepada kita. Silakan Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatu sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum ma'asyara ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, dan khususnya tamu-tamu kita dalam acara ini, Pak Rosan sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Walaupun datangnya ke sini sebagai muslim untuk ikut memberikan atau berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, Pak Culmal Rageng, ini juga dari tim Pak Rosan sebagai surveyor selama ini yang kita kenal, dan tentu saja ini saudara saya dari Malaysia yang datang ke sini, Dr. Muslim. Beliau sudah terlalu sering ke Indonesia karena selama ini hubungan dengan partai-partai politik di Indonesia, beliaulah yang menjalinnya selama ini ya. Juga Dr. Ahid yang saya hormati, ini representasi Hamas di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para asatiz, para ustazah yang ada dalam acara ini, saya ingin sedikit memulai ini dengan cerita pengalaman pribadi saya bagaimana bersentuhan dengan masalah Palestina. Saya pertama kali mengenal lebih dekat isu Palestina ini pada tahun 1992. Saya baru selesai kuliah waktu itu dan menjadi penerjemah di acara KTT Non-Blok tahun 92 yang diadakan di Jakarta, di mana waktu itu presiden kita Pak Harto menjadi ketua Non-Blok. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan negara-negara non-blok. Tapi ada satu di antara mereka, satu tokoh yang paling diincar oleh para penerjemah untuk berfoto bersama. Saya kenal selama ini namanya, tapi tidak pernah melihat orangnya dari dekat, yaitu Yasser Arafat. Pemimpin PLO waktu itu. Saya waktu itu menjadi penerjemah untuk Irak. Karena Irak baru dibombardir oleh Amerika dalam Perang Teluk yang pertama, jadi Saddam Hussein tidak datang, yang datang wakilnya namanya Toha Yassin Ramadan. Tahun 2003 yang lalu orang ini sudah dieksekusi, digantung oleh Amerika waktu invasi kedua Amerika ke Irak gitu. Pada suatu pagi kita diberi, para penerjemah diberi kesempatan untuk berfoto dengan Yasser Arafat. Jadi saya naik ke kamarnya, karena fotonya di kamarnya karena pengamanannya ketat sekali. Dan alhamdulillah sempat berfoto dengan beliau pada waktu itu. Itu pertama kali saya bersentuhan dengan isu Palestina. 2 tahun kemudian, tahun 94, para pimpinan Hamas datang ke Indonesia. Dan mereka memulai gerakan sosialisasi masalah Palestina ke seluruh dunia, terutama di negara yang masyarakat muslimnya besar, termasuk Indonesia.
Nah, saat itu saya bersentuhan lebih dalam dengan mereka karena saya yang mengantar mereka keliling ke seluruh Indonesia sebagai penerjemah. Jadi waktu saya lihat tadi penerjemah ini profesi saya dulu waktu baru selesai kuliah. Di tahun yang sama ada perang Yugoslavia. Dan teman-teman Bosnia juga datang ke Indonesia untuk mensosialisasikan perjuangan masyarakat Muslim Bosnia. Karena kita di Indonesia sebenarnya tidak tahu ada negara yang namanya Bosnia dan bahwa ada banyak Muslim di Eropa. Kebetulan yang datang ke sini rata-rata hanya bisa berbahasa Arab. Jadi saya kembali menjadi penerjemah mereka, kita keliling di Indonesia untuk mensosialisasikan masalah Bosnia. Yang menarik dalam peristiwa itu adalah salah satu tokoh nasional yang kita temui waktu itu untuk masalah Bosnia yaitu almarhum Bapak Probo Sutejo. Ini keluarganya Pak Harto, ini keluarganya Pak Prabowo. Nah, beliau ini setelah mendengarkan penjelasan tentang Bosnia sangat tersentuh dan memberikan sumbangan jutaan dolar waktu itu. Saya ingat waktu itu bahkan sumbangan ini untuk membeli senjata bagi kaum muslimin Bosnia. Lalu setelah itu Pak Harto ikut membangun masjid di sana. Saya tidak pernah ke Bosnia. Kecuali tahun 2015 yang lalu saya akhirnya ini bersama Pak Fahri dan kita rombongan rame-rame lewat darat. Kita ke Sarajevo dan itu untuk pertama kali saya melihat Masjid Muhammad Suharto dan bertemu dengan mantan presiden Bosnia yaitu Haris Silajic. Kita ngopi bersama di salah satu kafe yang terkenal di Sarajevo. Saya bergumam di dalam hati waktu itu. Karena jaraknya hampir 20 tahun ya. Dari tahun 94 ke tahun 2015 ya. Saya bergumam dalam hati. Ada juga sedikit jasa saya dalam kemerdekaan Bosnia gitu. Tapi di situ juga saya punya perasaan yang sangat dalam. Bahwa dulu ada negara yang kita tidak kenal. Ada satu negara besar yang kita kenal namanya Yugoslavia. Bosnia kita tidak kenal. Tiba-tiba nama negara ini yaitu Yugoslavia hilang dari peta dan muncul satu nama baru namanya Bosnia. Saya membaca buku-buku Ali Izzat Begovic waktu itu. Karena Ali Izzat Begovic, presiden pertama Bosnia itu adalah seorang mujahid, ikut berperang, memimpin peperangan, tapi juga seorang pemikir, seorang filosof. Bahkan presiden penggantinya yaitu Haris Silajic itu juga alumni Azhar. Saya pernah mengikuti wawancaranya di Al Jazeera. Pada waktu perang Bosnia sedang berlangsung, ada pembantaian waktu itu di salah satu kota namanya Srebrenica. Di mana kira-kira ada 200-an ribu muslim Bosnia yang dibantai oleh Serbia. Slobodan Milosevic. Dan tidak ada di antara kita waktu saya menjadi penerjemah itu yang bisa membayangkan bahwa kalau kita menyaksikan pembantaian itu, kelak Bosnia akan menjadi satu negara merdeka. Tapi kenyataannya yang hilang Yugoslavia, yang merdeka Bosnia. Saya tidak pernah ke Palestina seperti Pak Mahfud ini ya. Salah satu yang menghambat saya pergi ke sana itu karena urusan imigrasi tadi itu. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka itu.
Saya tidak mau paspor saya diperiksa. Berkali-kali saya diajak tapi saya tidak pernah tertarik. Tapi saya mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu secara terus-menerus dan terlibat secara sangat mendalam. Tapi sekarang saya sampai pada satu kesimpulan bahwa tanda-tanda kemerdekaan Palestina ini semakin nyata di depan mata. Tanda yang pertama adalah ramalan yang pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin tahun 99 ketika beliau diwawancarai oleh seorang presenter dari Al Jazeera yang sangat terkenal yaitu Ahmad Mansur. Tidak ada orang punya harapan tentang kemerdekaan Palestina di tahun-tahun itu. Tapi di tahun itu beliau mengatakan bahwa insya Allah Israel akan runtuh dan Palestina akan merdeka tahun 2027. Presenter ini bertanya, Syekh, anta tuhaddidus sana. Kamu menyebutkan angka, tahun. Ada apa dengan angka itu? Kalau kisaran mungkin. Tapi Anda menyebutkan tahun. Kata beliau, hanya Quran yang menjadi referensi saya. Karena Al-Quran mengatakan berkisah tentang yang kita sebut dengan, dalam Quran ini disebut dengan Qissatut Tih. Cerita tentang ketersesatan Bani Israel yang disebut dengan peristiwa Eksodus gitu ya. Di gurun Sinai selama 40 tahun. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun mereka tersesat di gurun Sinai, dan kata Syekh Ahmad Yasin, 40 tahun itu adalah angka generasi. Israel berdiri tahun 1948. Hamas berdiri persis 40 tahun kemudian, 1997, 1998. 87, 88 ya. Dan kira-kira tahun 2027 nanti, ini usianya akan genap 80 tahun. Berarti ini adalah generasi kedua. Generasi pertama Yahudi ini adalah generasi yang sangat kuat. Makanya negara Israel berdiri kokoh. Tapi generasi kedua 40 tahun kemudian ini akan melahir generasi yang lemah. Dan di waktu yang sama akan lahir generasi Palestina yang kuat, yang 40 tahun kemudian akan mencapai puncaknya. Dan titik pertemuannya adalah tahun 2027-2028 itu. 1-2 tahun lalu mantan Perdana Menteri Israel bercerita, menulis satu tulisan dan mengingatkan kembali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tentang satu istilah yang namanya la'natul aqdi tsamin. Kutukan dekade ke-8. Ehud Barak mengatakan bahwa tidak pernah dalam sejarah Bani Israel mereka mempunyai negara yang berumur lebih dari 80 tahun kecuali dalam 2 kali. Yang pertama kerajaan Nabi Daud, yang kedua kerajaan Hasmonin. Kerajaan Nabi Daud ini kira-kira di abad ke-11 sebelum Masehi, dan Hasmonin ini kira-kira di abad kedua pertama sebelum Masehi. Israel ini adalah pengalaman yang ketiga. Dan kita tidak tahu apakah dia akan berumur sampai 80 tahun. Karena itu setelah serangan 7 Oktober Hamas kemarin, juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, itu menjelaskan, mengingatkan kepada orang-orang Israel, ingat yang namanya tentang kutukan dekade ke-8. Jadi dalam narasi keagamaan ini kita menyaksikan bahwa ada tanda-tanda negara ini insya Allah akan segera merdeka.
Yang kedua, serangan Hamas 7 Oktober yang lalu itu terjadi hampir 2 tahun setelah perang Ukraina. Hampir 2 tahun. Perang Ukraina dimulai dari bulan Februari tahun 2022, serangan ini Oktober 2023. Ini awal tahun, ini akhir tahun. Dan kita menyaksikan sekarang ini, perang Ukraina ini bukan perang antara Rusia dan Ukraina, tapi perang antara negara superpower. Perang antara Rusia dan Amerika dan sekutunya Eropa dan NATO. Melawan Rusia dan juga sekutunya. Jadi perang Ukraina ini adalah awal meledaknya perang global antara kekuatan-kekuatan superpower ini, dan biasanya ini akan menjadi bagian dari rentetan perang global seterusnya yang akan sampai pada satu titik ledak suatu ketika yang menjadi perang besar yang kelak akan kita sebut sebagai perang dunia ketiga. Di dalam proses inilah terjadi peristiwa Palestina sekarang ini. Yang ingin saya katakan dalam peristiwa ini adalah bahwa Israel dulu berdiri karena dia adalah negara proksi. Dia berdiri karena ada sponsornya. Sponsornya namanya Eropa, sponsornya namanya Amerika, sponsornya namanya Uni Soviet. Sekarang semua sponsor ini sedang berkelahi sesama mereka itu. Dan karena itu dalam perang Ukraina, Israel ada seperti dalam posisi di sandwich. Kalau dia berpihak ke Rusia, dia diinjak oleh Amerika itu. Kalau dia berpihak ke Ukraina, dia diinjak oleh Rusia. Dan sekarang kalau kita lihat sikap Rusia dalam perang ini, juga sikap Cina, kalau Iran kita tahu, sikap negara besar ini sekarang semuanya mendukung Palestina merdeka. Yang ketiga, dukungan kemanusiaan kepada perjuangan Palestina sekarang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah kita menyaksikan sekarang ini demo dukungan Palestina di seluruh dunia, khususnya di Eropa dan di Amerika, dan juga dari orang-orang Yahudi sendiri, sebesar seperti dukungan yang sekarang ini kita saksikan. Kenapa? Karena masalah Palestina ini bukan lagi perang antara Hamas dan Israel, tetapi dia sudah berubah menjadi perang kemanusiaan. Perang antara pendukung kemanusiaan dan perang dengan anti kemanusiaan. Dulu Israel berdiri karena ada genosida yang terjadi pada mereka yang dilakukan oleh Nazi di Eropa dalam Perang Dunia Kedua. Dan sekarang yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina persis seperti yang dilakukan oleh Nazi kepada mereka itu. Jadi yang mereka lakukan di Palestina adalah genosida, adalah pembantaian, adalah kejahatan perang. Dan itu sebabnya Israel kita cap sebagai negara apartheid. Negara yang melakukan kejahatan perang, negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan, dan ini yang menyebabkan perjuangan Palestina mendapatkan dukungan yang sangat besar dari seluruh dunia. Poin yang keempat. Sekarang kita menyaksikan ada satu fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu sentimen anti-Yahudi. Survei-survei di Eropa dan di Amerika menunjukkan bahwa sentimen anti-Yahudi ini sekarang naik 1.200%. Apalagi orang melihat presiden Ukraina itu juga Yahudi. Sekarang di mata orang Amerika, warga biasa, di mata warga biasa Eropa mereka melihat, lama-lama ini Yahudi yang bikin kita perang semuanya gitu.
tanpa bisa dihindari sentimen anti-Yahudi ini sekarang naik luar biasa besarnya. Dan karena itu kita akan menyaksikan di hari-hari yang akan datang bahwa dukungan yang besar kepada masyarakat Palestina, kepada kemerdekaan Palestina tidak hanya akan terbatas pada demo-demo seperti itu, tapi bisa berlangsung menjadi kerusuhan sosial dalam bentuk pembunuhan, penggajangan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan ini yang sekarang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yang kelima, peristiwa yang sekarang terjadi di Palestina ini terjadi di tengah krisis ekonomi global. Dan karena itu ada masalah besar bagi negara-negara supporter Israel sekarang, yaitu kemampuan finansial mereka untuk memberikan dukungan kepada Israel sekarang ini tidak sama seperti kemampuan finansial mereka bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setiap hari Israel harus mengeluarkan ratusan juta dolar untuk mengongkosi perangnya melawan Hamas. Sementara industri pariwisatanya, ekonominya di dalam negeri sekarang hancur lebur, dan negara-negara sponsornya juga mengalami krisis ekonomi. Orang-orang Israel tidak biasa bertempur dalam kesulitan. Mereka terbiasa bertempur dengan fasilitas yang besar. Sementara orang-orang Hamas terbiasa bertempur tanpa fasilitas yang besar. Jadi, kalau perang ini berlangsung lebih lama, masalah terbesar yang akan dihadapi oleh Israel adalah daya dukung ekonominya untuk mengongkosi perang yang lama. Itu yang tidak ada. Dan karena itu, ini mempengaruhi dua poin yang ke-6 dan ke-7. Poin yang ke-6 adalah ada perubahan dalam perimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina secara militer, secara intelijen, dan juga secara teknologi. Saya mengikuti perkembangan kemampuan Hamas itu dengan baik itu. Tapi serangan 7 Oktober kemarin itu benar-benar merupakan satu kejutan besar bahwa ada lompatan dalam kapasitas militer, intelijen, dan teknologi para pejuang dan mujahidin Hamas. Terasa betul. Dan karena itu sekarang kita lihat, walaupun Gaza dibombardir, jumlah syahidnya sudah 10.000 lebih, yang lukanya sudah tidak bisa kita hitung, tapi kemarin saya membaca angka, jumlah kendaraan militer Israel yang sudah dihancurkan oleh Hamas 136. Dan sebagian besar senjata Hamas sekarang ini itu produksi dalam negeri. Saya dengan Pak Mahfud ini ngobrol dengan Ibu Menteri Luar Negeri pekan lalu. Beliau bercerita bahwa beliau bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan beliau bertanya, kalau ada serangan darat, kira-kira kuat gak Hamas bertahan? Kata Menlu Iran, sangat kuat. Berapa lama kira-kira dia bisa bertahan? Cukup lama. Cukup lama itu. Jadi, kalau situasi ini terus berlanjut, endurance yang terlihat dari kapasitas militer dan intelijen Hamas ini insya Allah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan tentu saja dengan organisasi perlawanan Palestina yang lainnya. Dan karena itu ini mengubah perimbangan kekuatan.
Sebagian besar analis militer mengatakan bahwa Israel tidak akan mampu menguasai Gaza dalam bentuk serangan darat. Nggak akan bisa. Nah, ada poin yang ketujuh. Dan saya mau cukupkan 7 saja gitu. Yaitu psikologi orang Palestina dan psikologi orang Israel. Baik elit politiknya maupun elit militernya ataupun warganya. Sekarang kalau kita saya tiap hari menonton liputan tentang Gaza ini ya. Yang saya baca itu adalah wajah orang-orang di Gaza yang menyaksikan pembantaian ini. Kalau dulu kan kita mendengarkan cerita genosida itu kan dari film. Iya kan? Peristiwa yang kita tidak tahu pada saat kejadiannya dan direkonstruksi kembali. Dan kita tidak tahu berapa besar kebohongan dalam proses rekonstruksi itu. Tapi kalau ini kan kita lihat secara live. Iya kan? Pembantaian ini. Biasanya tujuan dari pembantaian seperti ini supaya orang sipil di Gaza ngamuk sama Hamas gara-gara ente kita susah. Tapi kenyataannya diusir dari Gaza mereka tidak mau, disuruh ngamuk kepada Hamas mereka tidak mau, malah mereka bilang lanjutkan perjuangan. Jadi moodnya adalah mood perang. Sementara saya melihat pemakaman satu tentara Israel yang dibunuh dan bagaimana mereka wajahnya kelihatan betul baik elit politiknya maupun elit militernya dan juga warganya semuanya betapa mereka mendapatkan hantaman yang luar biasa akibat satu kematian dari tentaranya. Jadi ini mengingatkan saya kepada perang Vietnam. Dalam perang Vietnam Amerika membombardir Vietnam. Kita tidak tahu persis berapa jumlah orang Vietnam yang mati. Tapi endurance, daya tahan orang-orang Vietnam membuat mereka merdeka dan Amerika pulang. Endurance inilah yang kita saksikan sekarang pada masyarakat Gaza, pada masyarakat Palestina seluruhnya. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa angka jumlah syahid 10.000 nanti mungkin jadi 20.000 dan seterusnya. Itu hanyalah pertanda bahwa hari-hari kemenangan itu makin dekat. Di antara hal yang sangat saya kagumi dari ucapan Ali Izzat Begovic, mujahid, pendiri Bosnia dan presiden pertama. Waktu pembantaian itu terjadi. Beliau diwawancara oleh Newsweek. Dan beliau ditanya, apa persepsi Anda tentang masa depan Bosnia? Beliau mengatakan, yang akan menang dalam pertempuran ini bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Inilah juga yang akan terjadi insya Allah di Palestina. Mereka membunuh lebih banyak, tapi insya Allah karena itulah Palestina akan merdeka. Akan banyak bayi yang kita hapus dari catatan sipil. Ibu-ibu yang kita catat, yang kita hilangkan catatannya dari catatan sipil. Akan banyak korban seperti itu. Tapi itu semuanya kelak akan menjadi ongkos yang dibayar oleh warga Palestina untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya. Memang mengerikan saudara sekalian. Tapi kita mungkin menangis, mungkin kita sedih. Tapi itu yang harus kita bayar. Cuma saudara sekalian, saya ingin bertanya kepada saudara. Itu adalah kiblat kita yang pertama. Dulu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Waktu dijajah oleh kaum salib 90 tahun. Kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tahukah saudara semuanya, Salahuddin itu orang apa? Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Palestina. Umar bin Khattab itu orang apa? Orang Quraisy. Bukan orang Palestina. Jadi karena dia adalah tanda wakaf kaum muslimin,
adalah takdir Allah dalam sejarah Islam, bahwasanya kemerdekaan negara itu setiap saat dalam perjalanan sejarahnya selalu akan dibebaskan oleh orang-orang yang datang dari luar Palestina. Orang-orang yang ada di dalam menyalakan api perlawanan. Tapi api perlawanan ini semuanya membakar hati kita semuanya. Dan itu yang membuat insya Allah, membuat kita semuanya terlibat dalam semua kemampuan kita untuk membantu perjuangan kita. Dan itulah kelak yang akan menjadi sebab kemerdekaannya. Sama seperti ketika saya datang ke Bosnia dan menyaksikan ada Masjid Muhammad Soeharto di situ. Saya juga berharap-harap bahwa suatu waktu ada calon presiden kita Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu datang apa enggak ini. Mudah-mudahan beliau dan kita semua yang ada di sini ikut memberikan saham dalam proses kemerdekaan Palestina. Dengan cara yang bisa kita lakukan semuanya. Tapi saya percaya karena itu adalah wakaf kaum muslimin, maka kemerdekaan Palestina itu selamanya akan menjadi hasil kerjasama antara seluruh bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia. Sebagaimana dulu dia dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang bukan orang Palestina. Begitu juga lah insya Allah cerita pembebasan Palestina di tahun-tahun yang akan datang. Cuma saya tidak tahu, saudara siap gak untuk itu? Siap? Allahu Akbar! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.